Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal. Di alat itu tadi tuh, bener nggak? Ada genome sequencing, DNA kalian terdata di situ. Di tes PCR itu? Di tes PCR, antigen, rapid test. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan oknum atau kelompok anti vaksinasi untuk bertanggung jawab bila ada korban wafat akibat belum divaksin. Pasalnya, mayoritas korban yang wafat akibat serangan gelombang ketiga COVID-19 dan varian Omikron adalah orang yang belum divaksinasi secara lengkap. Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal. Dia mengungkapkan data bahwa sejak kasus pertama varian Omikron ditemukan di Indonesia hingga saat ini, sebanyak 356 pasien yang meninggal, 42% diantaranya terbukti memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan 44% lainnya belum vaksin dosis 1 ataupun 2. Dia meminta para pengujar atau kelompok anti vaksinasi untuk memperhatikan statistik kematian akibat varian Omikron itu. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya menganjurkan jangan vaksinasi. Anda itu bertanggung jawab di komunitas kalau ada yang meninggal dunia karena tidak divaksin, ujar Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan keterangan pers evaluasi PPKM secara daring pada Senin 7 Februari 2022. Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal. Berdasarkan statistik kematian akibat varian Omikron itu, dia meminta para lansia untuk segera divaksin. Anjuran dan seruan para penolak atau kelompok anti vaksinasi itu, kata Luhut, tidak perlu didengar. Dia mengatakan pemerintah memfokuskan kebijakan pada masa varian Omikron dengan memproteksi kelompok rentan untuk divaksin. Mayoritas dari pasien dirawat berat kritis dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat Anda vaksin sana, ujar Luhut. Dia menambahkan keselamatan keluarga para lansia itu jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan diri untuk menolak vaksin. Karenanya dia mengimbau para lansia tidak perlu mendengarkan masukan dari kelompok anti vaksinasi di tanah air. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga Anda, katanya. Senada dengan Luhut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengungkapkan saat ini terdapat 58 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya belum melakukan vaksinasi secara lengkap dan bahkan belum mendapatkan vaksin sama sekali. Untuk itu, ia pun mendorong agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat guna melakukan vaksinasi. Terutama lansia harus segera divaksin, dan yang belum 2 kali divaksin cepat divaksin karena ini penting, kata Budi. Seperti yang kita ketahui, beberapa oknum hingga saat ini masih terus memprovokasi masyarakat agar tidak melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan. Salah satu yang gencar memberikan pernyataan penolakan adanya vaksinasi adalah seseorang yang akrab disapa dengan sebutan Babe Aldo. Babe Aldo pada beberapa video yang tersebar di media sosial sempat menyampaikan penolakan dirinya tentang adanya vaksinasi. Tidak hanya itu, ia juga memberikan pernyataan provokatif mengenai tes PCR. Terakhir yang cukup membuat masyarakat geram mengenai aksi demo Babe Aldo yang mendatangi Kementerian Kesehatan. Tak hanya sekedar berorasi, ia sempat menuding Kemenkes sebagai sarang mafia tepat di depan pintu Kemenkes. Untuk diketahui, Indonesia mengalami peningkatan signifikan jumlah kasus harian COVID-19 sejak awal Februari. Jumlah kasus harian tertinggi sejak Februari terjadi pada Minggu 6 Februari 2022, di mana jumlah penambahan kasus harian COVID-19 mencapai 36.057 jiwa. Namun demikian, menurut Budi, meski jumlah kasus konfirmasi harian tinggi, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit cenderung masih rendah. Nah, dari data ini saya minta dipegang betul-betul dan minta perhatian pada kita semua, terutama orang-orang yang menganjurkan tidak vaksin. Dari 356 pasien meninggal dari sejak Omikron jalan, 42% itu memiliki komorbid. Saya ulangi, 42% memiliki komorbid. 44% lansia. Dan ini yang ingat, 69% belum divaksinasi lengkap. Jadi kelompok komorbid, saya mohon yang punya hipertensi, diabetik, dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal.
karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul, karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin cepat-cepat vaksin sana. Kemudian oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Di alat itu tadi tuh, bener nggak? Ada genome sequencing, DNA kalian terdata di situ. Di tes PCR itu. Di tes PCR, antigen, rapid test. COVID-19 99% lebih. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Jaga anak kalian. Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Itu kesimpulannya. Kemenkes patut diduga mereka adalah orang-orang yang pintar tapi sedang mempermainkan bisnis dengan nyawa anak-anak Indonesia. Kita akan lawan. Yang bisa buat kita berhenti adalah stop mandatory atau kita mati. Saya bersumpah, yang bisa menghentikan suara saya untuk membongkar semua kebusukan pandemi hanya dua hal. Yang pertama, stop mandatory vaksin. Yang kedua, ajal yang insya Allah husnul khatimah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap kawal kasus ini. Siap kawal kasus ini. Siap korbankan nyawa untuk anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Tidak ada. Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Itu kesimpulannya. Patut kita duga di Kemenkes ini terjadi bisnis vaksin. Transaksi vaksin ada di Kemenkes ini. Ya, kita lihat di video yang baru saja kita tonton, dan ini saya pikir menarik ya, sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk menghemat rekan-rekan media semua. Ya, saya baca saja pertanyaannya. Kira-kira apa komentar saya terhadap video yang baru saja kita tonton? Babe Aldo, luar biasa. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan ini harus disertai bukti, Babe. Kalau cuma dugaan, apalagi sempat sampai mengerahkan massa begitu, ya ini bisa lebih parah daripada kasusnya Jering. Artinya ya, bisa jadi Aldo kesambar pasal di undang-undang wabah. Karena menghasut untuk tidak vaksin, itu bisa jadi kena di undang-undang wabah ada. Tapi kalau dia anti vaksin, kok kenapa dia masih pakai masker ya? Ya, mungkin Babe Aldo nggak anti vaksin, cuma dia nggak suka ada kesan pemaksaan terhadap vaksin. It's okay. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Tapi coba kita tonton video yang satu ini. Vaksin anak yang dari merek Sinovac nih, sama sekali belum dilakukan uji coba untuk anak-anak Indonesia. Ini dokumennya nih, Daeng, kita lihat sendiri. Ya, there is a China study they used to say the vaccine is safe and effective. Jadi ini jurnal tentang keamanan. Banyak negara tentang vaksin ini banyak. Masalah mandatori ini hampir semua negara mandatori, tapi tidak seperti Indonesia. Indonesia ini pemaksaannya luar biasa. Iya, sampai dengan menggunakan aparat. Intimidasinya sampai menggunakan aparat. Badan Intelijen Negara ikut turun tangan dalam masalah vaksin anak. Itu. Nah, makanya ya itu pertanyaannya bukan ke aparat, minta maaf saya. Pertanyaannya ke rakyat, kenapa mau diintimidasi? Nah, itu. Kenapa diam aja? Ya. Kenapa kalian diam aja? Ya. Kenapa diam aja? Kenapa nurut-nurut aja? Nah. Kalau gue kagak nurut, gue ngelawan. Ibu-ibu, mama yang punya anak, yang masih punya anak, yang sekarang masih yang punya anak di SD usia antara 6 sampai 11, tolong buka mata kalian, buka hati, buka pikiran. Mereka tidak untuk dinistakan, tidak untuk diuji coba seperti kelinci percobaan. Jadi lindungi mereka, lindungi seperti kalian melindungi mereka di dalam Nah, kalau ini sih
seperti melawan negara ya menurut saya. Kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara. Dan ini harus dijawab oleh yang berwenang. Selama tidak ada klarifikasi dari Kemenkes misalnya, sebagian masyarakat ini kan bisa terhasut, bisa percaya dengan apa yang diomongkan oleh Aldo ini. Kita tahu orang-orang kita ini sebagian masih gampang diprovokasi.